أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Maka qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala rasul ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'al hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Jamaah salat Maghrib Masjid Baitur Rahim rahimahullah. Bapak Ibu, jamaah sekalian, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senantiasa bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita semuanya diberikan Allah sehat walafiat, sampai Allah juga memberikan umur yang panjang, masuk tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ya. Kalau kemarin masih 1447 Hijriah, ini tahun baru Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Alhamdulillah sudah tanggal 2, 3 ya. Yang mudah-mudahan dengan adanya pergantian tahun, dengan adanya tahun baru Hijriah ini, kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik ya. Sebagaimana hadis Nabi, kalau bisa tahun ini, bulan ini, pekan ini, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, lebih baik daripada pekan kemarin, lebih baik daripada bulan kemarin, dan lebih baik daripada tahun kemarin ya. Yang tahu siapa? Yang tahu diri kita sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Karena muhasabah, introspeksi, ngoreksi diri itu yang tahu ya diri sendiri. Nggih. Dan muhasabah itu, introspeksi itu bisa harian, bisa pekanan, bisa bulanan, bisa tahunan. Kalau tahunan ya akhir tahun kemarin. Tahun 1447 Hijriah, akhir tahun bulan Dzulhijjah kemarin ya, muhasabah selama setahun yang lalu ya, Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, terakhir Dzulhijjah. Ini sudah bulan Muharram. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar lagi ya, karena belajar menuntut ilmu itu sangat amat menjadi kewajiban kita bersama ya. Karena apapun yang akan kita lakukan itu dasarnya adalah ilmu ya, dasarnya pengetahuan, pemahaman. Orang mau melakukan aktivitas apapun hingga orang itu mau meninggalkan apapun, itu dasarnya adalah ilmu. Kalau nggak ada ilmu, nanti akan diterabas semuanya. Ini larangan apa bukan ya? Masalah makanan. Ini larangan apa bukan ya? Masalah sosial bermasyarakat. Ini larangan bukannya? Masalah kekeluargaan. Ternyata ada larangan di situ. Oh, ternyata ketika orang menjalankan larangan itu akan membuahkan kemurkaan Allah atau mendapatkan dosa. Ini juga ada perintah. Ini perintah apa bukannya? Nanti meragukan apa enggak?
Kalau ini sebuah perintah sunnah Nabi, ya dikerjakan. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan, maka endingnya akan mendapatkan pahala, akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bapak Ibu. Jadi bukan kebenaran itu berdasarkan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat atau budaya di sekelilingnya, ketika itu ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, ada ilmunya maksudnya, maka boleh dilaksanakan. Tapi ketika itu budaya atau tradisi di masyarakat yang itu tidak ada dasar ilmunya dari agama, bahkan ya cenderung pada kesyirikan atau kemaksiatan, ya jangan dikerjakan. Ya, biasa di Solo, di Jogja, di Klaten itu ada tradisi kalau tanggal 1 Muharram itu biasanya melakukan apa? Ini budaya apa dari agama? Kalau di Jogja sampai di Parangtritis, kemudian Pantai Parangduhito, ya. Kalau di Solo di Keratonan, di Jogja ya ada di Keratonan, harus bikin tumpeng, kemudian bikin patung-patung kayak monyet itu apa namanya? Apa ya? Nah itu kadang-kadang kita ini sebagai orang yang beragama Islam kadang-kadang yang bertanya, ya, ada apa gitu. Nah ini makanya sama rahmatullah semuanya itu atas dasar ilmu. Nah dalam buku ini kita kemarin sudah banyak membahas kaitannya dengan akhlak, mulai dari lisan kita, ya. Menggunjing boleh apa tidak, namimah boleh apa tidak, dusta, bermuka dua, berkhianat, ngomongnya kasar, sering berdebat, suka ngolok-ngolok, ya, atau mengungkit-ungkit jasa orang lain, ya, menjelek-jelekkan. Nah ini akhlak lisan. Kemudian akhlak perbuatan, misalkan meremehkan orang, ya, marah-marah, ya, dendam, memata-matai, mendolimi, ya. Kemudian juga sampai kemarin terakhir adalah punya sifat putus asa, ya, mutungan. Nah ini dasarnya ilmu semuanya, ya. Maka pembahasan kita adalah masuk kepada bab ilmu. Ternyata ini ilmu penting Bapak Ibu, ya. Rasulullah SAW, Nabi kita itu ternyata juga banyak belajar tentang nabi-nabi terdahulu. Ya, ilmu itu penting. Ya, maka dalam Al-Quran itu Allah juga mengatakan qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah walladzina ma'a. Ada pada diri Nabi Ibrahim itu suri tauladan yang baik untuk kalian, dan juga orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Juga Nabi Yunus alaihissalam ada pelajaran yang perlu kita ambil. Juga Nabi Adam alaihissalam ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ada ilmu di situ. Juga Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Yusuf, semuanya ada pelajaran, ada ilmu yang bisa kita ambil. Kalau kemarin waktu Idul Adha kita belajar tentang ilmu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Kalau Nabi Ibrahim adalah simbol orang yang pasrah diri atau orang yang senantiasa menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya, itu Nabi Ibrahim. Apapun kalau untuk Allah berikan. Nah itu. Maka Nabi Muhammad belajar sama Nabi Ibrahim. Karena semuanya datangnya dari Allah, maka kembalikan kepada Allah. Belajar tentang ketawakalan.
tawakal itu berpasrah diri, semuanya pasti Allah yang akan memberikan yang terbaik. Itu belajar kisahnya Siti Hajar tentang rezeki, ya, tentang takdir. Allah yang menentukan. Sudah, kalau itu memang urusannya masalah kehidupan, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan. Ya, pasrah. Kalau masalah taat tidak pernah ngeyel, itu taatnya Nabi Ismail alaihissalam. Pokoknya kalau Allah memerintahkan sesuatu, Allah melarang sesuatu, pasti benarnya. Sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan, kami taati, nggak pakai alasan, nggak pakai nanti, nggak pakai dipikir-pikir atau dirembuk dulu. Nah, itu Nabi Ismail. Kemudian kita belajar tentang Nabi Adam. Ya. Kira-kira Nabi Adam yang bisa kita ambil pelajaran apa? Kisah Nabi Adam. Ya banyak, ya apa? Nabi Adam itu, Ibu, bisa kita ambil titik poinnya adalah bahwa setiap orang itu punya salah dan punya sifat lupa. Ternyata Nabi Muhammad SAW jauh hari sudah mengatakan al-insanu ma'al khata' wa nisan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya. Kadang buat salah, kadang ya lupa. Ya. Begitu Nabi Adam alaihissalam, karena sifatnya manusia beda dengan sifatnya malaikat. Beda juga sifatnya iblis. Lah manusia itu kadang lupa. Ya kadang berbuat salah. Itu manusia. Maka sebaik-baik manusia berbuat salah, langsung ingat akan kesalahan itu dan bertobat sama Allah. Gitu. Dan tobatnya Nabi Adam alaihissalam pun juga langsung diterima oleh Allah. Ya, ketika itu Nabi Adam sudah diingatkan oleh Allah, "Hei Nabi Adam, kamu jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Jangan kau makan buah ini." Nah, lupa ternyata dimakan. Akhirnya karena dia melakukan kesalahan, langsung bertobat sama Allah. Nah, segera bertobat kepada Allah dengan mengatakan apa? Rabbana dzalamna anfusana. Nah, di situ. Jadi ada penyesalan diri. Rabbana ya Rabb kami dzalamna, aku telah mendolimi diri kami sendiri. Mendolimi diri kami sendiri. Dzalamna anfusana. Wa in lam taghfir lana, jika Engkau ya Allah tidak mengampuni dosa-dosaku, niscaya aku termasuk golongan orang-orang yang merugi, khosirin. Khosirin merugi itu bukan hanya di dunia merugi kemudian nanti rugi sedih, merana, merenung, bukan hanya itu saja. Ya memang ketika rugi di dunia, Nabi Adam ketika itu dipisahkan dengan Siti Hawa selama 40 tahun. 40 tahun di dunia baru ketemu. Nah, sedih, merenung, merana. Tapi sebelumnya sudah diterima taubatnya oleh Allah. Ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah terima taubatnya. Maka sebaik-baik manusia ketika berbuat salah, ingat akan kesalahannya dan segera bertobat. Dan tobatnya merendahkan diri. Dzalamna anfusana, ya Allah, aku telah menzalimi diri kami sendiri. Padahal cuma makan buah kuldi, itu mendolimi diri sendiri. Sebagaimana juga yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Rasulullah juga belajar dari Nabi Yunus alaihissalam. Apa itu pelajaran yang bisa diambil oleh kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus pun juga melakukan kesalahan, Ibu. Kesalahannya apa? Meninggalkan kerja dakwah, menyampaikan risalah kenabian, berdakwah, menyampaikan kalimat tauhid, minggir dulu, istirahat dulu, pergi daripada medan dakwah, medan juang. Nah, itu sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka ketika melakukan kesalahan, lalu kemudian Allah ingatkan dengan dimakan ikan paus. Ikan paus itu ikan hiu. Sebab ikan besar ya. Ikan hiu kamu. Dimakan apa? Oh, paus.
ikan pausnya sebesar apa gitu, ya. Ternyata memang saat ini masih ada Pak Bu, ikan yang gede banget. Nah, saya buka YouTube itu ikan besar itu benar-benar gede kan. Di tahun ini di daerah lautan mana itu memang kalau makan manusia lep masuk itu, nggak pakai diudet-udet dulu, ya nggak usah dikunyah dulu lep. Nah, dan ketika itu memang ditegur oleh Allah. Jadi gini Pak Ibu, kadang-kadang kita itu harus husnudzon sama Allah. Kalau kita berbuat salah, kadang itu ditegur sama Allah. Bentuk tegurannya Allah kadang-kadang diberikan sebuah musibah, diberikan musibah. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam, apa itu? Dapat musibah dimakan ikan. Akhirnya Nabi Yunus bertobat sama Allah. Dengan tobatnya itu apa? Mengucapkan apa yang sama disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam itu Rabbana dzolamna, kalau Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Minadz zalimin, ya Allah, aku ini termasuk golongan orang-orang yang berbuat zalim ya Allah. Aku berbuat zalim padamu ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, subhanaka inni, maha suci Engkau, aku ini berbuat zalim ya Allah. Ngaten Ibu. Jadi simbol orang yang merasa bersalah itu langsung bertobat sama Allah. Dolamna anfusana, aku berbuat zalim. Kemudian beristighfar, mohon ampun sama Allah. Kembali ya. Jadi kadang-kadang Allah itu menegur kita ketika kita berbuat salah atau lalai, itu diberikan sebuah ujian berupa musibah. Kadang dikasih sakit. Kadang-kadang orang itu, saya sering berjumpa beberapa teman. Kalau dikasih musibah, mobilnya bocor, mobilnya rusak ini kita ya kurang sedekah. Ditegur kurang sedekah. Kemudian di anak kok lorong, pilek, di sakit, ini mesti kurang sedekahnya. Apa yang salah dengan aku, keluargaku, berbuat dosa apa gitu. Jadi sampai begitu ya. Kadang-kadang juga kita ya merasa begitu. Ngandalnya anak kok angel salahku opo, apa ngajari anak nggak bisa nurut. Nah itu muhasabah, introspeksi diri, kembali kepada diri sendiri. Tidak langsung menyalahkan misalkan masalah anak, salahke anak ini. Masalah musibah, kecelakaan, misalnya wong liya, kendaraan tabrakan apa, wis salah dhewe. Matane ra ngerti dalan. Kok matane ra ngerti dalan, ya ngerti ya. Dene musibah, tabrakan bisa jadi minggir-minggir ditabrak ya bisa. Ya, bahkan orang jalan kaki sudah di pinggir loh, di trotoar. Kalau musibah tabrak ya bisa, ya. Nah, itu. Jadi musibah bisa jadi atau sakit bisa jadi itu karena teguran dari Allah. Kita mungkin lalai mengingat Allah atau berbuat salah atau berbuat dosa. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Jadi begitu, ya. Nah, ini. Maka ilmu penting dari yang sampaikan. Para nabi itu ketika ditegur oleh Allah, dikasihkan musibah, dikasih ujian sakit, langsung muhasabah diri, ingat akan kesalahannya. Contoh ketika Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ketika itu Bapak Ibu merasa hebat, merasa kuat, merasa pintar. Luar biasa ketika itu. Jadi Nabi Musa itu di tengah-tengah masyarakat itu mengaku orang yang paling pintar. Dikit-dikit Nabi Musa pasti bisa. Nabi Musa pasti bisa menyelesaikan. Gitu. Maka ketika masyarakat berkumpul, kemudian ada sesuatu permasalahan dan benar-benar diselesaikan oleh Nabi Musa. Maka ketika itu warga mengatakan, ini siapa yang menyelesaikan ini? Maka Nabi Musa mengatakan, kalau bukan saya siapa lagi? Di antara kalian yang paling pintar kan aku. Nah gitu. Nah itu ternyata seketika itu Nabi Musa langsung ditegur sama Allah. Hei Musa, kamu jangan ngomong begitu. Orang yang pintar masih ada yang pintar lagi. Kemudian Nabi Musa dapat wahyu. Kalau dalam surat Al-Kahfi itu,
Nabi Musa suruh belajar kepada Nabi Khidir. Nah, padahal Nabi Khidir itu dalam catatan 25 nabi itu tidak termasuk yang perlu dihafalkan. Tapi Nabi Khidir ada dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi. Ternyata ketika Nabi Musa alaihissalam dapat wahyu dari Allah, suruh mencari seorang. Belajarlah kamu dengan seseorang. Orangnya itu di pinggir pantai. Ya. Terus padahal di pinggir pantai kan banyak orang. Caranya menemukan orang di pinggir pantai itu seperti apa? Allah menerangkan lagi, bawalah kamu ikan. Nah, nanti kalau ikan itu kok melompat keluar dari tempatmu, berarti orangnya di sekitar situ. Nah, jadi ikan wis ning wadah di tempat mungkin orang mancing itu ada yang pokoknya jolo, enggak jolo. Yes, pokoknya ditaruh di tempat di ember, dibawalah untuk ikan. Ya, jalan pinggir pantai terus. Ya, namanya orang disuruh mencari orang yang dimana tanda-tandanya kalau kamu pengen ketemu orang yang soleh adalah ikan itu lompat dari tempat itu, dan kemudian ikan itu bisa berjalan. Ikan kok bisa berjalan di daratan, bukan di airnya. Ya, akhirnya betul loh Ibu, ikan itu loncat bisa jalan. Tapi Nabi Musa itu tetap jalan terus. Nah, jalan terus, lupa. Akhirnya sudah sampai, bahasanya orang perjalanan itu kebelanjangan, sudah kebelasuk jauh. Baru ingat, kok ikannya sudah tidak ada. Mau melompatin ini, neng kono baleni meneh. Oh, tadi lompatnya di sini, jalannya di sini. Ternyata betul di situ ada orang soleh namanya Nabi Khidir. Tadi maka saya sampaikan manusia itu tempatnya salah dan lupa sudah diingatkan. Nanti ketemu orang soleh. Ternyata betul lah Ibu, ketemulah orang soleh yang bernama Nabi Khidir. Nah, ketika ketemu Nabi Khidir, ini ujian lagi, ini pelajaran bagi kita semuanya. Ternyata Nabi Musa alaihissalam termasuk orang yang sabar, orang yang soleh. Ada yang lebih sabar lagi, soleh lagi, ada yang lebih pintar lagi, Nabi Khidir. Ya. Nah, waktu itu Nabi Musa alaihissalam ingin belajar sama Nabi Khidir. Wahai saudaraku, aku ingin belajar sama kamu. Nabi Khidir sudah mengatakan, kamu pasti nggak sabar bersama aku. Jangan kamu belajar sama saya. Ya, Nabi Khidir sudah mengingatkan itu. Lah, Nabi Musa yang ngeyel, mana mungkin kamu tahu kalau aku nggak sabar? Insya Allah aku bisa sabar bersama kamu. Bisa pakai insya Allah jadi. Ya. Ternyata betul diperbolehkan ikut sama Nabi Khidir. Nah, di tengah perjalanan mengikuti, kemudian ada 2 anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir. Nabi Musa yang ngeyel, iki nek bocah kok dipateni, dibunuh. Iki maksudmu piye? Ramesake dan lain sebagainya. Nah, Nabi Khidir sudah mengatakan, aku ada ngomong sama kamu. Kalau kamu ikut sama saya, nggak boleh ngomong, meneng, rasa ngeyel. Nah, dan ternyata ngeyel. Terus diingatkan, aku udah bilang kok, yaudah kalau gitu saya lupa. Saya nanti nggak ngeyel, insya Allah. Ikut lagi. Ternyata di pinggir pantai lagi ada perahu, kemudian perahunya dibolongi. Nah, perahu kok dibolongi, dirusak. Secara logika, salahnya apa perahunya? Kok perahunya dibolongi? Nabi Khidir, Nabi Musa, orangnya ya cerdas, ya pinter, ya ngeyel, ya biasa. Ki piye perahu kok malah kamu lobangi, kamu rusak-rusak, padahal perahu itu milik orang kampung, orang miskin. Kasihan nanti. Nabi Khidir ya ngomong lagi, aku Anda bilang nggak boleh komentar. Kamu pasti nggak sabar. Lupa yang kedua, lupa ya. Terus nanti saya nggak ngeyel lagi, menang. Ternyata jalan lagi, ternyata ya ngomel lagi, komentar lagi. 3 kali loh Pak. Lupa sampai 3 kali, itu kelasnya Nabi Musa. Ya. Nah, jadi kalau punya anak salah itu ya wajar. Kalau punya suami salah ya wajar. Kalau punya istri salah ya wajar. Tugasnya adalah wa in taqu wa tasfahu wa tahfiru.
dimaafkan, wa in ta'fu dimaafkan, wastaghfiru dimintakan ampun pada Allah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi memang itulah karakter seorang beriman, harus gitu, dimaafkan, diarahkan dan dimintakan ampun sama Allah. Kembali ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam kelasnya Nabi pinter, tapi ada yang lebih pinter lagi. Sabar, ada yang lebih sabar lagi. Ya, itu ada Nabi Khidir. Maka tidak boleh kok merasa pinter, merasa kuat, merasa hebat, merasa kaya. Tidak bisa. Orang yang kaya masih ada yang kaya lagi. Masa pinter lebih pinter lagi. Sepinter-pinternya manusia, kalau dalam hadis Nabi, itu ibarat orang punya jarum, kemudian jarum itu dicelupkan di samudra, terus diangkat lagi. Nah, itu yang menempel air yang di jarum seberapa? Nah, sak baskom apa mau sak tetes. Nah, itulah ilmunya Allah. Nah, jadi profesor, doktor, LC, MM sampai gelarnya ya dua kayak. Ya itu ya. Ya masih sedikit ilmunya. Oh, kelasnya Nabi. Ya. Jadi kita belajar tentang karakter perbuatan yang dilakukan oleh para nabi. Karena Nabi Muhammad SAW juga belajar sama nabi-nabi terdahulu. Itu. Kalau masalah sabar itu tadi, ya belajar sama Nabi Khidir. Sabarnya luar biasa. Alimnya luar biasa. Alim itu pinter, alim itu pinter. Ya. Saking pinternya itu bisa mengetahui, ya, bisa mengetahui yang akan terjadi hari esok. Yang akan terjadi 10-50 tahun yang akan datang. Ya tadi. Kenapa kok anak kecil ini kok dibunuh? Ternyata dia sudah tahu dulu. Bapak ibunya orang soleh soleha. Nanti anak ini ke depan bukan jadi anak yang soleh solehah mengikuti bapak ibunya, tapi jadi anak yang nakal. Daripada ngerepotkan bapak ibunya, dibunuh dulu. Ini kira-kira awake dhewe kok ngerti anak dhewe iso gede. Anak opa duwe. Ini saya punya anak, Pak. Ini kakaknya nih jaraknya 2,5 tahun. Wah, ini rumah rame. Kadang ini malu abinya, yang satu malu abi, ya tak jak rumah. Rame ya. Tapi das gede ya orang ya. Bocah. Nah itu ternyata Nabi Khidir itu tahu sampai begitu. Dan juga ketika Nabi Khidir mengungkapkan bahwa kenapa kok perahu itu dilubangi, ternyata Nabi Khidir tahu. Tahukah kamu bahwa di tengah-tengah lautan sana itu ada perompak. Ada perompak itu nek bahasa lautan, nek bahasa daratan itu ada perampok. Perampoknya bengis, tidak segan-segan, hanya merampok barang yang dibawa, bahkan sampai dibunuh orangnya. Yang sudah begitulah. Saya menginginkan, saya berharap orang yang punya perahu ini hari ini tidak berlabuh mencari ikan di tengah lautan, nanti dibunuh oleh perompak, sehingga nanti istrinya jadi janda, anak-anaknya jadi yatim. Ternyata ngerti loh. Nah, kalau kita bolongi perahu tonggone ya iso dibalangi waktu. Misalkan sasah perahu gembosi. Gembosane kita lunga. Nek lunga kok nek dirampok wong piye? Ya kok ngerti nek rampok. Digembosi balane, bane dicobosi watu mobile. Kita lunga. Ya, enggak bisa. Nah, yang terakhir apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam sama Nabi Khidir sudah haus, sudah lapar, masuk di tengah kampung, Pak. Galuk ngombe dikei, minta makanan snack, ya ada yang peduli, acuh tak acuh itu masyarakat. Lah kok masuk di tengah-tengah masyarakat yang acuh tak acuh, minta minum saja nggak dikasih. Tahu-tahu Nabi Khidir itu motongi kayu, menyiapkan kayu, memperbaiki rumah warga yang mau ambruk. Pagi, sore, siang terus sampai lembur malam, pagi lagi. Jadilah rumah itu bagus, ya mesti layak huni. Nabi Musa yo piye to ki
nyambut gawe rekoso-rekoso ra digaji, renek sing ngeki snack minuman ndak blas. Sampai tenggorokannya garing barang. Kok ya gelem-gelemen. Nabi Musa ternyata enggak sabar. Nabi dari dia mengatakan, "Tahukah kamu bahwa rumah ini adalah miliknya anak yatim?" Ya, anak yatim, bapak ibunya itu orang soleh, orang beriman. Ya, saya berharap orang ini, anak ini nanti akan meneruskan estafet perjuangan orang tuanya menjadi orang soleh. Maka rumahnya tak perbaiki biar dipakai, dihuni dengan layak. Gitu, Pak. Itu tentang ilmu, masya Allah, Nabi Khidir. Nggak ada yang mengalahkan. Kalau masalah ilmu gaib, belajarnya sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Oh, Nabi Sulaiman itu tahu, Pak. Maka ada perupiah itu jangan disalahkan. Kok tahu ya orang ini ada yang ganggu? Ya karena belajar dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan memang Rasulullah SAW sendiri pun juga pernah dikasih ilmu oleh Allah bisa memegang setan. Ya, jadi setan itu ketika Rasulullah sholat ada setan khusus yang mengganggu sholat. Ketika itu Rasulullah itu tahu-tahu tangannya itu kayak mencekik orang, cek gitu dipegang lehernya. Kemudian sedekat lagi. Nah, setelah sholat rampung, sahabat yang di belakang ya tanya, "Ya Rasulullah, kok kami melihat engkau sholatnya kok tidak seperti biasa, ada gerakan lain?" Kan Rasulullah kan sudah mengatakan dalam hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nah, aku sholatnya bergeraknya begini, rukuknya seperti ini, sujudnya seperti ini, ikuti. Lagi Nabi Muhammad kok tahu-tahu tangannya kayak mencekik gini. Ya, maka sahabat ya tanya, jangan-jangan nanti ada sunnah Nabi yang sahabat itu tidak melaksanakan, maka tanya dulu. Akhirnya Nabi Muhammad menjawab, "Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, aku tadi waktu sholat ada iblis yang membawa obor. Riwari ngarepan, sholat kok oleh riwari iblis." Nabi Muhammad ternyata tahu. Akhirnya iblis itu saya pegang lehernya, mau saya cekik, mau saya bunuh. Tapi saya ingat apa yang dikatakan Sulaiman, Nabi Sulaiman, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa kuni muslimin." Jadi Rasulullah itu begitu mau membunuh iblis enggak boleh, mencekik itu enggak boleh. Ingat apa firman Allah bahwa yang diberikan oleh Allah sebuah kekuasaan kelebihan bisa membunuh atau mencekik atau bisa menguasai bangsa halus iblis itu hanya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Muhammad nggak mau. Akhirnya kata Nabi ketika tanya, akhirnya iblis itu kami lepas. Jadi Rasulullah itu melakukan gerakan mencekik itu dalam rangka memang benar-benar ada yang dicekik, tapi iblis kemudian dilepaskan lagi. Nah itu. Nah ternyata ruqyah itu ada metodenya dicekik begini. Ada metode dipukul-pukul, karena ada sahabat yang meruqyah oleh sahabat yang lain dipukul-pukul. Rasulullah juga pernah meruqyah anak kecil kemudian disembur, Pak. Dibacakan surat Al-Fatihah ayat kursi, kok anak ini kok nangis terus, mulai Masya Allah. Kemudian Rasulullah itu baca Al-Fatihah, kemudian disembur, mulutnya suruh buka, disembur. Semburnya harus mengeluarkan sedikit ludah, bukan ditiup. Nah, sembur, jadi keluar itu nih. Ternyata dulu itu kecilan saya itu ada mbah dukun, mbah apa ya? Cara membacanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tekan mukanya kayak udan. Ya Allah. Benar, saya itu masih ingat itu. Ternyata memang ada metodenya. Ruqyah pakai disembur begitu. Dan kami sering meruqyah anak kecil, insya Allah Bu, semuanya bisa. Dengan kalau punya anak, punya cucu, kok nangis, terus bacakan surat Al-Fatihah. Nanti kalau kurang lagi tambah ayat kursi, jenengan himpun di mulut jenengan, kemudian buka mulut anak itu disembur. Nis, nanti tahu-tahu anaknya menencep. Ya, saya itu. Niki buatan coba-coba. Bismillahirrahmanirrahim ya. Keluarin waktu tasih terpondok lah.
Lah nek warga kalau ngimami teng masjid sok ngisi kultum tarawih. Cuma kultum subuh. Terus warga itu tak malu. Iki bocah iki nangis wis ngira meneng-meneng lah pripun. Mbok yo tulung didongakne gen meneng. Lah gua yo bacakan ayat kursi bismillah. Ya sabur. Oh ternyata bisa, alhamdulillah. Ya Allah. Ya. Itu kembali ya. Jadi ilmu tadi, ilmu penting. Ya, maka Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah, bisa menguasai bangsa halus, ya jin, ya setan. Kemudian bisa juga berbicara dengan binatang. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang bisa ngomong sama binatang, binatangnya paham, bisa menjawab, itu nanti menyalahi kodrat, Pak. Sing iso mung Nabi Sulaiman. Bon. Loh nyatanya ada loh, Tan. Apa seneng iki pemelihara binatang itu bisa loh diajak komunikasi. Mang jenengan perhatikan, bisa enggak jawab omongannya? Mau kemana? Mau ke pasar, beli apa? Bisa itu apa namanya? Komunikasi apa enggak? Kalau bisa, itu senyalai kodrat. Yang bisa hanya Nabi Sulaiman. Paling cuma biasa aja, monyet, ayo lompat gitu. Lomba, enggak bisa ngomong. Ya, karena kebiasaan. Gitu ya. Artinya naik kodrat. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak mau itu kodratnya atau mujiatnya beda-beda, kelebihannya, gitu. Maka belajar dari para nabi terdahulu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga belajar kepada Nabi Isa alaihissalam, belajar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kaitannya dengan apa namanya menghadapi keluarga, gitu. Jadi semuanya ada ilmunya. Maka teman-teman semuanya, Bapak Ibu, ya, ilmu itu sangat amat penting. Nah ini kaitannya dengan kebiasaan harian kita, tidak lepas dari ilmu dalam keseharian kita, biar nggak lepas. Maka di sini saya sampaikan, saya bacakan 1-2 hadis ini. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan disebabkannya kebodohan. Nah ini kaitannya dengan ilmu. Kalau umat masyarakat ini sudah tidak ada orang alim, ya, atau orang-orang alim sudah diwafatkan, itu berarti sudah mendekati tanda-tanda hari kiamat. Kok kiai, ustadz, habaib kok pada meninggal, ya, itu kok sekarang tinggal ya ustadz dadakan gitu, ya itu nanti akan membuat fatwa ilmu yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu berarti sudah tanda-tandanya hari kiamat. Kemudian dalam hadis yang lain, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki sebuah kebaikan pada dirinya, niscaya Allah akan pahamkan di dalamnya masalah agama. Dalam hadis lain, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, dirham, tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Jamaah rahmatullah, ini bisa diambil pelajaran bahwa para nabi dan rasul itu tidak ada yang mewarisi harta benda. Ingat Pak, memberikan warisan sawah atau rumah, ya, atau apapun lah. Ya, padahal kata Nabi, ikutilah atau apa namanya, pelajarilah kehidupan para nabi-nabi terdahulu. Atau kalau kita ini uswah hasanah kita Nabi Muhammad karena sebagai penyempurna nabi-nabi sebelumnya. Nah ternyata semua nabi itu tidak mewarisi kepada anak-anaknya, mewarisi kepada umatnya itu harta benda, dinar atau dirham. Ini simbol daripada kekayaan, tidak memberikan warisan itu. Akan tetapi ya, mereka itu semuanya mewarisi ilmu. Nah, maka tadi saya sampaikan, semua nabi itu mewarisi ilmu, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, kisah-kisah. Nah, kenapa kok Nabi Muhammad tahu kehidupannya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus? Ternyata
Allah kasih ilmu melalui firman Allah dalam Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Aku Allah itu sebaik-baik yang memberikan pelajaran kisah atau riwayat-riwayat yang di dalam Al-Quran. Nah, jadi pelajaran-pelajaran yang sangat amat banyak itu ada dalam Al-Quran. Lah Nabi Muhammad kok tahu kenapa Nabi Musa, Nabi Khidir tadi saya sampaikan, itu ternyata ilmu yang ketika itu Nabi Muhammad gak tahu, gak belajar sama mereka, tapi melalui ayat Al-Quran. Gitu kisah-kisah. Nah ternyata para Nabi dan Rasul kalau mau dipelajari lebih dalam, mereka itu mewarisi ilmu. Ilmu pengetahuan, ilmu tentang kehidupan dan lain sebagainya, bukan mewarisi dinar dan dirham. Kemudian dalam hadis lain, ya, nasihat Nabi pada Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, nah, bagaimana yang disebutkan dalam riwayat Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau mempelajari satu ayat dari kitabullah di pagi hari, itu lebih baik daripada engkau sholat 100 rakaat. Ya, ini penting ilmu. Ini nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar. Ya. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini mempelajari ayat Al-Quran, kitabullah, di pagi hari satu ayat, itu lebih baik daripada engkau sholat sebanyak 100 rakaat. Nah, 100 rakaat berarti 50 kali salam. Nek sholatnya 2 rakaat salam. Nek 4 rakaat salam ya 100 bagi 4, 25 kali salam. Itu lebih baik mempelajari ayat Al-Quran dan mendalami kemudian diamalkan. Kemudian dalam lewat lain, engkau mempelajari satu bab ilmu di pagi hari, ya, baik ilmu itu kamu amalkan atau belum diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 1000 rakaat. Nah, gitu. Saking pentingnya ilmu, ya. Jadi majelis-majelis ilmu ini sangat amat penting, ya. Maka umat manusia biar gak tersesat itu ya harus dengan ilmu, ya. Maka kalau dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu, Masya Allah, sangat menyanjung orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan derajat seseorang itu dengan dasar dia itu berilmu sama dia itu beriman. Diangkat derajatnya tinggi. Dunia dan akhirat itu ternyata memang orang di dunia itu kalau punya ilmu diangkat derajatnya. Ada seorang kiai, habaib, syekh, kadang-kadang Masya Allah jabat tangannya muridnya sampai dicium, kadang ya nunduk-nunduk lah, ya. Ada yang mengatakan itu terlalu berlebihan, ada yang mengatakan juga itu bagian daripada memuliakan ilmu, ya. Pokoknya diambil positifnya aja. Yang jelas di dunia dimuliakan. Ya nyumpang apunten kadang-kadang wong nak ilmune dhuwur, gelare dhuwur, niku nggih dari segi gaji nak PNS ya beda. Nggih ya, Pak. Jadi dosen S2 sama S3 ya beda gajinya. Apalagi profesor, wah. Masya Allah, ya. Dari segi penghasilannya beda, ya. Itu jadi dasarnya begitu. Maka penting kita semuanya ini mencari ilmu sampai dikategorikan sholat yang itu adalah pun juga perbuatan baik. Ternyata dalam hadis ini yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, Abu Dawud, empat madhab ini, 4 imam itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Dalam riwayat lain 1000 rakaat. Ya Allah. Nah, di dalam hadis lain ternyata Rasulullah juga mengatakan gimana salah katoriqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah.
Nah ini kaitannya dengan ini Pak, surga kan mahal harganya. Nah barang siapa kata Nabi menempuh perjalanan atau barang siapa itu meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu dalam rangka mencari ilmu, maka Allah pun juga akan memudahkan langkahnya menuju surga. Padahal dalam hadis lain surga itu mahal harganya. Inna sil'atallahil ghaliyah. Sesungguhnya perdagangan Allah itu mahal. Inna sil'atallahi al-jannah. Tahukah kamu perdagangan Allah yang mahal itu? Tahu? Tidak tahu. Ternyata perdagangan Allah yang mahal itu adalah jannah, surga. Nah, surga itu mahal harganya. Nah, ternyata ketika kita ini memudahkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu dalam rangka mencari ilmu, itu bagian juga memudahkan langkah kaki kita menuju surga. Ternyata yang memang mencari ilmu itu tidak semua orang mau. Nah, ibarat mondok di pondok pesantren, itu kadang-kadang ya abot jadi santri yo. Kalkulasi orang yang mondok sama yang tidak mondok masih banyak yang tidak mondok. Dan ini fenomena Bapak Ibu. Mulai menurun tingkat minat anak dan wali mulai tahun 2024, 2025, 2026 ini peminat untuk masuk pondok menurun drastis nih. Sampai jumlahnya mencapai jutaan di tahun 2026, 2027. Pondok-pondok pesantren Pak, ini peminatnya menurun semua. Kenapa? Pondok Al-Kahfi itu kemarin sananya cuma dapat murid 11. Padahal dari puluhan, 40. Pondok Bilal bin Rabah yang kami tangani sama teman-teman kemarin itu menerima 34, yang daftar 45, sebelumnya 80, sebelumnya 100 yang daftar, sehingga diterima 34. Ini yang daftar 20. Iskarima yang menurun, pondok Salman menurun, pondok Rupi juga menurun. Tapi ada beberapa pondok yang inden sampai 3 tahun yang akan datang sudah punya muridnya. Pondok ini Al-Azhar, bawahnya Iskarima itu bayarnya mahal Pak. Kaget. 3 tahun itu sudah ada muridnya, padahal bayarnya tuh 50 juta atau 150 juta. Tapi malah inden. Nah kembali, jadi mondok itu ya berat sampai kemudian ya menurun ini tingkatnya. Karena memang mencari ilmu itu berat ya. Nah, kembali lagi ya Bapak Ibu nih, karena sudah masuk waktu isya, bahwa ilmu itu sangat penting ya, saking pentingnya maka orang itu menjalankan sholat sunnah hingga ratusan bahkan ribuan kali itu sholatnya baik. Ada yang lebih baik, di antaranya adalah mencari ilmu. Ya tadi, karena Nabi tidak mewarisi harta benda dinar dirham, yang diwariskan kepada umatnya adalah ilmu. Dan ilmu itu yang bisa menghantarkan manusia, yang bisa mengarahkan menuju jalan yang lurus. Dalam hadis atau dalam ilmu mahfudzat itu, al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi ibarat naik gunung, kalau nggak bawa cahaya senter itu gelap, maka senter itu yang akan menunjuki. Maka dengan ilmu manusia itu tidak akan mudah tersesat, tidak akan mudah jatuh kepada jurang. Gitu. Nah ini pentingnya ilmu, khususnya ilmu agama. Karena ilmu agama ini tidak semua orang akan dipahamkan oleh Allah agama, melainkan atau asalkan dia itu mau mencari ilmu. Kalau nggak mau mencari ilmu, nggak akan mungkin dipahamkan oleh Allah. Ya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan karena sudah isya. Ada yang mau kita tanyakan apa cukup? Cukup ya. Kita akhiri dengan doa penutup majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.